Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan membahas tentang short message and notice. Short message dan notice, pesan singkat dan pemberitahuan. Sebelum kita masuk ke dalam short message and notice, kita akan melihat dulu contoh dari short message. From Miss Camilla. Good morning, Kanaya. I hope you are happy today. Please inform your classmates that we have a seminar for teenagers today. So you and your classmates must attend it at 10 a.m. at school hall. Don't forget to come on time. Thanks. Di situ ada contoh dari short message. Setelah kita mengetahui contohnya, kita bisa menggambarkan, jadi short message itu seperti ini. Nah, lalu yang harus kita ketahui, apa itu short message? Short message is a short piece of information that you give to someone when you cannot speak to him or her directly. Pesan singkat adalah sebuah informasi singkat yang kamu berikan kepada seseorang atau temanmu ketika kamu tidak bisa berbicara dengannya secara langsung. Secara langsung kita tidak bisa berbicara. Apa sih yang ada di dalam short message? First is who sent the message? Siapa yang mengirim mengirim pesan itu, atau yang biasa kita ketahui sender atau pengirim. Then, for whom the message is. Dari siapa pesan itu. Kita sebut penerima. Then, the information in the message. Informasi dari pesan. Apa sih informasinya? Okay. Then, the purpose of the message. Tujuan dari pesan singkat tersebut. The last is the relationship between the sender and the receiver. Jadi hubungannya apa sih antara penerima dan pengirim dan penerima. Lalu kita akan menganalisis teks short message. From Miss Camilla. Dari Miss Camilla. Selamat pagi Kanaya. Saya harap kamu hari ini bahagia. Tolong beritahu temanmu bahwa kita akan memiliki seminar, bahwa kita mempunyai seminar untuk remaja hari ini. Jadi kamu dan teman-temanmu harus datang jam 10 di aula sekolahan. Jangan lupa datang dan tepat waktu. Terima kasih. Nah, yang pertama, pertanyaannya, who is the sender? Siapa sih pengirimnya? Miss Camilla. Dari kita ketahui di situ from Miss Camilla. Yang kedua, siapa sih yang menerima? Absolutely, yang menerima adalah Kanaya. Then, what is the information? The information is Kanaya and her classmates have a seminar. Camilla tadi memberitahu kalau kita mempunyai seminar tadi. Nomor 4, what is the purpose? The purpose is to inform Kanaya. To inform. Nah, jadi tujuan dari short message, pesan singkat adalah untuk memberi informasi. Selanjutnya, what is the relationship between them? Apa sih hubungannya antara Miss Camilla dengan Kanaya? Yang pasti hubungannya adalah teacher dan student, guru dan murid. Jadi seperti itu contoh dari short message, pesan singkat. Biasanya kalau kita pesan singkat menggunakan HP ya. Sekarang kita sudah menggunakan HP, menggunakan WhatsApp aplikasinya. Nah, lalu kita lanjut ke notice. Notice, we can see that, kita bisa lihat di situ. Notice, please wash your hand. Notice, no smoking. Notice, food or drink allowed in this refrigerator. Selanjutnya, notice. Nah, ini contoh dari
notice ya. Kita bisa menggambarkan, oh jadi notice itu apa sih sebelum kita tahu pengertiannya. Lalu kita lanjut ke pengertian. What is notice? Apa sih notice itu? Notice is a board, piece of paper, or etc. which contains information, instruction, or warning to the public. It should be easy to understand and easy to read. Jadi pemberitahuan adalah sebuah papan atau sarik kertas atau yang lain, bisa ditaruh di mana saja, yang berisi tentang informasi, perintah, atau peringatan kepada masyarakat. Jadi pemberitahuan itu harus mudah untuk dipahami dan dibaca oleh khalayak umum. Seperti itu. Nah, apa sih yang ada di dalam notice? Kita lanjut. What is in a notice? Apa yang ada di dalam notice? Yang pertama, who sent the notice? Jadi siapa yang mengirim notice tersebut? Bisa kita ketahui ya tergantung tempatnya. Kalau no smoking itu biasanya ada di mana? Nah, yang mempunyai tempat itu biasanya yang memberitahu. Kemudian untuk siapa notice itu? Nah, biasanya untuk ya khalayak umum lah. Siapa saja yang memakai fasilitas yang ada di situ. Kemudian the information in the notice. Jadi informasinya apa? The purpose of the notice. Jadi tujuannya apa? Notice itu ditempel di situ. Kita akan ke contohnya yang sudah kita baca tadi di depan. Notice, please wash your hands for visitor in public facilities. Jadi untuk pengunjung yang ada di public facilities atau fasilitas umum. Biasanya di mana sih? Kalau seperti itu kita ketahui biasanya ada di restoran, ada di hospital atau school atau yang lain yang mengharuskan tempat itu kita harus cuci tangan dulu biar kita steril lah, biar kita tidak membawa kuman dari luar. Kemudian notice no smoking for visitors in public facilities. Seperti tadi, biasanya di mana? Public transportation. Kayak di bus AC itu kan kita tidak boleh merokok. Di rumah sakit, di sekolahan, di library atau perpustakaan atau yang lain-lain yang bisa jadi itu dia menggunakan AC atau memang dilarang, sangat dilarang untuk merokok. Kemudian notice food or drink allowed in this refrigerator. Nah, ini juga for visitors in public facilities. Usually in swimming pool, cinemas, playground, etc. That biasanya itu gini loh, kalau kita membawa makanan dari luar itu tidak boleh dimasukkan ke tempat yang mau kita kunjungi. Kayak di bioskop itu kita tidak boleh membawa makanan sendiri. Jadi ya biasanya ada yang menyediakan kulkas di situ untuk menyimpan makanan kita. Then notice all visitors must report to said office. Semua pengunjung harus lapor ke kantor. Itu juga biasanya ada di fasilitas-fasilitas umum. Kayak di sekolahan, di rumah sakit, di hotel, di tempat-tempat rekreasi, dan seperti itu. So, short message tadi kita sudah tahu dia adalah pesan singkat yang intinya dikirimkan kepada seseorang. Jadi khusus seorang. Tapi karena kita sekarang sudah tahu WhatsApp group itu kan kita juga ke banyak orang. Lalu kalau notice itu pemberitahuan, biasanya kita bisa mengetahuinya di tempat umum. Jadi tidak dikhususkan untuk kamu saja, tidak, untuk semua orang yang menggunakan fasilitas umum tersebut. So, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.